Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih akan ngobrolin seputar pariwisata bersama utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Tadi terakhir Mbak Zita sempat bilang ya, ini juga kan kalau dari Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 pasal 18, utusan khusus ini bertanggung jawabnya langsung sama Presiden. Apa sih pesan yang disampaikan sama Pak Prabowo ketika ditugaskan? Ya pertama ini sebuah kehormatan buat saya menjadi utusan khusus. Kalau di negara luar itu disebutnya special envoy. Nah jadi waktu sebelum kita kemarin dilantik, Bapak Presiden memberikan pesan-pesan kepada utusan khusus. Jika menemukan temuan, lalu ada isu-isu khusus langsung dilaporkan ke Bapak Presiden. Jadi banyak mata, banyak telinga untuk mengawasi dan juga untuk mendukung kerja-kerja pariwisata. Dan setelah hampir saya keliling selama 1 bulan, tadi saya temukan bahwa yang perlu dibangkitkan adalah DNA-nya orang Indonesia tadi. Pertanian, lalu pariwisata, kekayaan pangan, itu adalah DNA orang Indonesia, Mbak. Jadi mau kita bikin ratusan ribu hotel mewah untuk pariwisata, kalau DNA-nya ini nggak diaktifasi, ya kita nggak akan sadar bahwa kekayaan alam Indonesia adalah sejatinya orang Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat di Bali itu nggak susah Mbak cari makan di sana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena orang Bali begitu menyatu dengan DNA-nya sebagai pariwisata. Jadi mereka dari yang tidak ada apa-apa bisa jadi apa-apa. Dari manik-manik bisa disusun-susun jadi kerajinan bisa dijual. Menjadi salah satu tujuan pariwisata bahkan untuk wisatawan asing untuk menggunakan UMKM lokal di Bali. Jadi melalui pelatihan, pendidikan itu sangat penting untuk menyadarkan masyarakat Indonesia untuk kembali ke jati diri kita, ke DNA kita bahwa kita memiliki keindahan alam khususnya di bidang pariwisata. Dan harus kita kembangkan potensinya ya. Betul. Tapi mumpung lagi ngomongin soal Bali, kalau ngomongin Bali kan emang udah dewanya lah ya di pariwisata Indonesia gitu. Di antaranya tentu juga ada pro kontra yang terjadi gitu. Yang jadi sorotan baru-baru ini, saya sambil izin baca data ya Mbak. Di satu sisi kan UNWTO, United Nations World Tourism Organization, menganugerahkan desa Jatiluwih, Jatiluwih yang ada di Bali ya, sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia. Tapi ada juga nih Mbak, kritik yang banyak gitu kan, terkait dengan over capacity, overcrowdednya Bali. Ini pandangan Mbak Zita gimana sih? Makanya saya agak aneh karena selang beberapa hari itu ya dapat award, selang beberapa hari dapat kritik. Kenapa saya waktu itu saya statement? Karena yang ngasih kritik itu salah satu lama, dia dari tahun 1930. Jadi kalau dalam restoran tuh kayak Michelin-nya lah gitu. Jadi mungkin buat kita nggak kenapa-napa, tapi buat orang luar negeri itu dibaca menjadi referensi. Nah, kenapa saya bersuara di situ? Karena intinya adalah semuanya sayang Bali. Nggak mungkin sampai disorot gitu karena Bali itu nggak menjadi destinasi favorit dunia kan. Betul. Ya jadi apapun itu kita bersyukur Bali tetap menjadi perhatian, Bali tetap disayangi, menjadi kebanggaan Indonesia dan tentu menjadi destinasi favorit di dunia. Nah, isu di Bali itu sebenarnya bukan over capacity tapi over concentrated. Jadi dia hanya di salah satu bagian di Bali bagian selatan, South Bali. Nah, ini juga terjadi di Indonesia. Jadi destinasi favorit orang Indonesia itu nggak banyak. Misalnya Jogja, Borobudur, Bali, terus Labuan Bajo, Lombok gitu ya. Ya itu aja. Nah, kenapa ini yang terjadi namanya over concentrated. Nah, udah bagus kan ada beberapa, nah ini harus kita kembangkan. Kembangkan lagi bukan hanya dari segi infrastruktur Mbak, tapi kesadaran orang-orangnya di sana. Transformasi tadi untuk melakukan lompatan bahwa hey, wilayah kamu tuh luar biasa loh. Luar biasa bagusnya, yuk kita majukan pariwisatanya. Gitu, sambil pemerintah masuk, regulasinya, infrastrukturnya, law enforcementnya, swasta masuk dalam bentuk investasi, pengembangan, lalu masyarakatnya untuk jadi pelaku pariwisatanya. Jadi ini semua integrated. Yang sudah betul-betul berhasil ya tadi yang saya sebutkan, ada di Borobudur, lalu ada di Bali, Labuan Bajo itu berhasil. Transformasi keseluruhannya. Jadi nggak bisa hanya pemerintahnya intervensi, tapi masyarakatnya nggak sadar. Nanti terjadi seperti yang tadi saya bilang di Mandalika. Hanya ramai kalau event-event tertentu. Event aja ya. Tapi di sisi lain Mbak Zita menilai perlu nggak sih adanya mungkin tadi selain pembangunan ada insentif juga mungkin untuk pihak swasta untuk berkolaborasi untuk mau gitu loh chip in di sana. Iya penting banget. Jadi tadi makanya harus integrated. Contoh misalnya kalau kita lihat Bapak Presiden kan udah berkali-kali sebut akan ada pembangunan bandara di Bali Utara ya kan. Kenapa? Karena Pak Presiden tahu terjadinya over concentrated sampai dapat kritik tadi kan. Kritiknya itu kan karena over concentrated gitu. Nah, jadi kalau kita ke wisata Bali yang lain itu sepi Mbak.
masih sepi gitu. Makanya dulu saya ini sedikit off topic, tapi dulu saya tahun 2012 saya pre-wedding itu di Bali Barat. Jadi itu jauh kondisi saat itu. Oh itu masih sangat asri gitu, karena saya juga pengen memajukan wisata di sana gitu. Nah jadi anyway banyak wisata di Bali itu yang masih sangat tertinggal dibandingkan yang Bali Selatan ini yang udah over concentrated. Nah makanya ada wacana untuk pembangunan airport di sana, mulai dari Pak Presiden Jokowi sekarang ke Pak Presiden Prabowo. Nah ini harus didukung oleh pemerintah daerahnya. Jadi apa yang gagas oleh pusat harus nyambung sampai ke daerah. Ketika iklimnya, iklim investasinya nyaman, aman, tertib, ya pasti banyak investasi yang masuk gitu. Dan juga orang pariwisata lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang. Jadi butuh, ya ini salah satu tugas besar UKP untuk melakukan koordinasi, integrasi sehingga iklim pariwisata kita menjadi kondusif dan bisa meningkatkan devisa pariwisata kita, pemasukan ke Indonesia. Itu yang jadi tujuan utamanya ya. Tidak hanya berfokus di Bali, tentu tadi Mbak Zita juga sebutkan di daerah-daerah lain gitu ya. Karena kalau ngomongin pariwisata Mbak, jujur di Kementerian Pariwisata tuh budget promosinya sangat kecil. Jadi ini spread out, tersebar di berbagai macam kementerian. Ada di Kementerian Pendidikan, kemarin saya sudah ketemu sama Pak Mendikti, lalu ada di olahraga, jadi spread out, jadi butuh koordinasi lintas kementerian, lintas lembaga, masyarakat, atas dan juga bawah. Jadi salah satu yang menjadi tugas saya nanti itu juga integrasi pariwisata sehingga bisa nyambung semuanya gitu. Integrasi wisata, jadi nggak heran ya kemarin juga kan Bu Menteri Pariwisata juga sempat mengajukan penambahan anggaran dan langsung juga responnya positif dari DPR karena disadari bahwa memang kecil banget. Penting nih ya untuk juga pengembangan anggaran pariwisata. Promosi kita tuh sangat rendah gitu dan itu spread out di berbagai macam kementerian. Jadi ya perlulah kayak misalnya Korea kan sampai terkenal kemana-mana K-pop karena betul-betul memang fokus di salah satunya pengembangan pariwisata dan juga ya itu tadi industri budayanya tadi. Industri budaya. Kalau bicara selanjutnya kita mau bahas daerah-daerah yang mungkin belum menjadi perhatian saat ini, belum menjadi tujuan utama. Ada nggak sih Mbak listnya gitu daerah yang juga akan ke depannya? Kalau saya jadi fokus di desa wisata. Jadi desa wisata tuh ada 6.000. Ada 6.000 baru ratusan yang sudah dikategorikan desa wisata maju. Jadi kalau maju tuh jadi mbaknya datang ke sana ada resepsionisnya, terus ada front desk, ada juga pandu wisatanya. Terus ke sana tuh nanti kalau mau nginep ada tempatnya, mau belajar tarian ada tempatnya gitu. Nah, jadi ada 6.000 desa wisata kita. Apalagi Pak Presiden kan salah satu goalnya adalah swasembada pangan. Indonesia harus mandiri. Kalau mau jadi negara kuat, negara maju, negara yang bisa berkompetisi dengan negara besar, kita harus bisa berdiri kaki sendiri, perutnya harus isi. Makanya swasembada pangan. Nah, desa wisata ini sangat bisa dijadikan prototipe bahwa desa-desa ini swasembada pangan. Karena rata-rata desa wisata itu punya kekayaan alam, punya kekayaan pangan, gitu, flora dan juga fauna di sana, gitu. Jadi itu harus dikembangkan. Jadi saya nggak ada rencana atau nanti akan memberikan masukan kepada Bapak Presiden, Pak bikin Mandalika lagi, nggak ada. Kembangkan desa wisata kita, kuatkan ketahanan pangannya, swasembada pangannya sehingga bisa menopang visi misi cita besar Presiden kita untuk swasembada pangan. PR-nya apa sih Mbak berarti yang benar-benar harus diselesaikan dan mendesak nih kalau bicara pariwisata? Karena sekarang kita di pemerintahan Bapak Presiden kita, saya salah satu pengagumnya saya sebutnya patriot intelektual karena Pak Prabowo tuh paham dari from top to bottom, dari hulu ke hilir semua permasalahan. Jadi saya rasa tidak ada masalah selama koordinasi kita bagus, selama komunikasi kita bagus dan sangat di kabinet itu sangat kompak ya, kerja-kerja politiknya sangat kompak. Jadi saya rasa there is no issue. There is no issue. Targetnya apa Pak? Ya targetnya devisa pariwisata kita bisa menaik dengan signifikan. Tadi kalau Indonesia tingkat 22 ya besok kita bisa di tingkat 10 besar untuk pariwisata. Dan sudah sewajarnya ya Indonesia itu masuk 10 besar destinasi pariwisata. Kita punya Bali, Hawaii, you name it. Semua keindahan alam itu ada di Indonesia, nggak ada. Gitu. Mulai dari ya ibaratnya darat, laut, udara semuanya ada ya. Mau yang dingin, yang panas, yang pasir putih, pasir hitam, mau binatang dalam laut, di atas laut, dalam laut, semuanya lengkap di Indonesia. Semua lengkap, tinggal gimana ngelolanya. Ini tapi lagi ngomongin wisata nih, sebelum kita udahan ngobrolnya, Mbak Zita tuh destinasi wisata favoritnya di mana dan gambaran wisata yang ideal buat seorang Zita Anjani itu gimana? Saya rasa Zita Anjani itu pasti representasi dari banyak masyarakat Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia pada usia pasti favorit saya Bali ya. Kalau lagi penat akhir tahun ke luar negeri, nggak usah lah ke luar negeri gitu kan.
ke opsi dalam negeri apa ya, saya paling senang ke Bali. Saya senang ke pantai, nikmatin suasana pantainya. Saya senang juga ke Ubud, karena kalau Ubud itu kan gunungnya juga dapat. Selain itu juga saya suka ke Raja Ampat, saya suka diving, saya juga suka mangrove forest gitu ya. Jadi saya suka pantai dan juga suka laut. Dan juga suka hutan. Oke, jadi semuanya semua suka, ya. Termasuk diantara sama keluarga juga tentunya. Termasuk ya? Lampung, kampung halaman. Nah, itu kampung halaman saya juga tuh. Kalau Lampung suka kulinernya, apalagi namanya sambal seruit. Aduh, jadi lapar. Habis ini kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol lanjutan nanti keliling-keliling Lampung ya, sambil makan seruit. Karena saya dengar-dengar ada satu proyek juga yang lagi digagas gitu ya Mbak. Betul. Terkait dengan kalau tadi kan udah bahas sport tourism, kemudian wisata budayanya juga udah. Mbak Zita tadi sempat spill sama saya bahwa akan ada juga proyek terkait dengan pendidikan. Yes, di sana itu akan gimana menggabungkannya tuh Mbak? Kita sebutnya edutourism. Oke. Ya, jadi kayak sebenarnya udah ada salah satu kampus di Tangerang yang sudah berhasil dia bikin sebuah kawasan. Kawasan ya universitas, ada SMP, SMA, kampus, selalu ada tempat makannya, ada tempat nginepnya. Jadi sebuah wisata yang kita sebut dengan edutourism. Ya insya Allah nanti ada di Lampung, jadi salah satu yang terbaik juga di Sumatera. Jadi yang terbaik di Sumatera, pokoknya pengembangan wisata yang menyeluruh, melibatkan banyak stakeholder terkait. Dan tadi kuncinya adalah bagaimana mindset ya, tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi juga masyarakat di sana bisa dirangkul bersama. Karena lagi-lagi bicara soal pariwisata ini kan juga jadi salah satu ujung tombaknya ya dari perekonomian Indonesia. Habis ini saya tagih nanti janjinya untuk jalan-jalan keliling wisata Indonesia yang banyak banget barengan sama Mbak Zita Anjani. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Dan CNN Indonesia Connected akan kembali usai jeda dengan informasi lain, termasuk diantaranya mulai tahun 2025 pemerintah akan menambah tunjangan guru ASN dan non-ASN hingga 2 juta rupiah. Untuk itu tetaplah bersama kami.